Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali saya bisa bertemu dengan Anda di kesempatan yang membahagiakan mudah-mudahan untuk kita semua. Kali ini Tafsir Al-Misbah, saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat hari ini. Alhamdulillah Pak Quraisy juga mudah-mudahan sehat bersama semua. Mudah-mudahan juga Anda ya dalam kondisi puasa memang paling indah kalau kita nikmati dengan kesehatan. Di kesempatan kali ini yang merupakan juga berkah cahaya Ramadan, ini adalah rangkaian dari program-program Ramadan di Metro TV. Kembali kita bertemu di Tafsir Al-Misbah yang akan membahas mengenai surah Al-A'raf ayat 160 dan selanjutnya. Kalau pada episode sebelumnya sudah dijelaskan mengenai Nabi Muhammad yang diutus untuk semua umat manusia, dan kita mengikuti beliau dan juga mengikuti apa yang beliau lakukan secara cerdas ya Pak Quraisy. Kali ini mengenai apa Pak? Kali ini kembali berbicara tentang umat Nabi Musa. Satu hal yang menarik, bahwa di dalam Al-Quran itu cerita Nabi Musa dan kaumnya banyak sekali. Terkesan ada pengulangan, walaupun sebenarnya tidak ada pengulangan. Hal tersebut disebabkan karena beliau menghadapi orang-orang Yahudi memang banyak di Medina. Mereka angkuh, sehingga selalu diingatkan bahwa leluhur kalian itu sebenarnya juga angkuh. Nabi Musa itu datang membimbing kalian, apa yang beliau sampaikan sama dengan apa yang saya sampaikan. Yang angkuh musuh-musuhmu, yang angkuh itu Fir'aun, begitu angkuh, begitu kuat, tapi akhirnya dikalahkan oleh Musa berkat bantuan Allah. Kalian pun bisa dikalahkan dengan bantuan Allah. Saya kira itu sebabnya banyak ya. Jadi kita masih akan bicara tentang Nabi Musa dan kaumnya sekarang. Baik, silakan Pak. Baik, kita lihat ayat kita ini menguraikan tentang keadaan orang-orang Yahudi yang berangkat dalam suatu perjalanan bersama Nabi Musa. Allah di sini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qata'nahum 12 asbatan umama. Kami qata' itu artinya membelah. Maksudnya kami bagi-bagi mereka menjadi 12 kelompok. 12 kelompok dari anak cucu Israel. Anak cucu Israel itu Yakub. Bani Israel, umat Nabi Musa itu namanya Bani Israel, anak cucu Israel. Israel itu namanya Yakub. Nah, jadi yang datang baik umat Nabi Musa ini adalah Bani Israel, itu Allah bagi mereka menjadi 12 kelompok sesuai dengan jumlah suku-suku mereka. Jadi ada 12 suku. Allah katakan kami belah mereka. Maksudnya kami pisahkan satu dengan yang lain. Ada ulama memberi kesan begini. Mereka itu walaupun suku yang bermacam-macam, tetapi kekompakan mereka begitu kuat sehingga untuk memisahkannya perlu diputus-putus. Karena kompak. Pemisahan, pembagian suku-suku itu untuk kepentingan mereka. Tetapi mestinya kendati mereka bersuku-suku dan telah telah berpisah-pisah menjadi kelompok-kelompok tersendiri, namun ikatan kesukuan mereka, ikatan kebangsaan mereka masih tetap kuat. Ini mungkin ada kesan bahwa kita pun sebagai bangsa bersuku-suku ya. Tapi mestinya kendati kita bersuku-suku, tetapi ikatan kebangsaan kita sebagai satu kesatuan itu harus tetap kuat. Oke, kita kembali. Wa auhayna ila Musa iz istasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar. Kami mewahyukan kepada Musa saat umatnya meminta agar diberi air. Mereka di padang pasir, jalan, kehausan, mau air. Jadi umatnya ini mengeluh, Nabi Musa tolong dong, kan mau air nih.
Kata sementara ulama, seandainya Nabi Musa kehausan juga, dia tidak perlu menunggu umatnya minta air. Tapi ini sekarang umatnya minta air, itu mengesankan bahwa Nabi Musa tidak kehausan. Nah, ulama terus berkata, memang orang yang pikirannya mengarah kepada sesuatu, apa yang dialaminya bisa dia lupakan. Mau lihat contohnya, kalau ada orang takut disuntik, dokter bikin apa itu? Dia tanya, dia bagaimana ini tanpa dia sadari disuntik, ya kan? Jadi dialihkan itu. Nabi Musa perhatiannya kepada Allah, perhatiannya kepada umat, perhatiannya kepada ini, sehingga beliau tidak merasa haus. Nah, jadi umatnya minta, tolong dong, ini kita di padang pasir nih, kita kehausan. Boleh jadi juga belum terlalu haus itu. Puasa barangkali ada yang baru jam 3 udah kehausan ya. Oke. Baik, istisqa. Anidrib bi'asakal hajar. Kami mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Dia tidak berkata, pukullah batu dengan tongkatmu. Pukulkan tongkatmu ke batu. Kenapa? Karena tongkat punya peranan. Tongkat ini tongkat istimewa, mukjizat. Ke batu. Ada lagi yang berkata ke batu itu. Sebenarnya kalau kita berkata ke batu itu, seakan-akan selalu ada batu di bawah Nabi Musa. Ya, ke batu tertentu. Tapi di sini ulama memahami ke batu manapun yang kamu hendak pukul. Nah, kita berhenti lagi pelajaran. Jangan cuma doa. Nabi pun berdoa, tapi Tuhan berkata pukul pakai tongkat. Berarti harus usaha Anda. Kau tunggu berdoa ini Nabi nih. Ya kan? Jadi berdoa harus disertai dengan usaha. Fambajasat min hutnata asyarata aina, maka ketika itu juga terpancarlah 12 mata air sesuai dengan jumlah suku-suku anak cucu ini tadi. Sehingga mereka tidak perlu berdesak-desakan, mereka tidak perlu takut kehabisan. Itu nikmat Allah kepada mereka, ini disebut. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Setiap kelompok sudah mengetahui di mana mereka minum. Teratur. Itu Allah mengilhami mereka. Kita di sini, kita di sini, kita di sini. Enggak campur baur, kacau. Alim. Wa dhalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Kami naungi mereka dengan awan. Kita ingat di padang pasir. Terik panas matahari. Tapi Allah beri mereka nikmat dinaungi dengan awan. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Kami turunkan, kami anugerahkan kepada mereka alman. Alman itu di beberapa daerah di Timur Tengah itu kalau pagi embun membawa sesuatu yang seperti lem manis. Itu sampai sekarang itu di beberapa tempat di Irak itu pagi-pagi mereka taruh di pohon spray putih. Itu berjatuhan baru dia kumpul untuk dimakan. Manis seperti madu. Ada juga yang manis campur asam. Itu Allah berikan kepada mereka. Karena ini di padang pasir nih tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Baru al-manna wassalwa. Burung-burung juga berdatangan kepada mereka. Itu nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Saya kira kita lanjutkan lagi nanti. Kita lanjutkan sebentar lagi. Tafsir Al-Misbah akan terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah membahas mengenai surah Al-A'raf ayat 160. Dan selanjutnya, silakan Pak Quraish. Baik, jadi Allah menyebutkan beberapa nikmatnya kepada mereka ini. Dinaungi oleh awan, diturunkan kepada mereka alman, butir-butir berwarna merah manis, itu turun saat fajar, mereka kumpul, mereka bisa makan. Wassalwa, sejenis burung puyuh,
ada burung-burung di sana yang mati kalau kena petir. Jadi mereka berhijrah rame-rame. Sangat jinak. Jadi itu ke ini, mereka dengan mudah ambil itu makanan di padang pasir. Nah, alaikumul manna wassalwa, baru dia katakan, iya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan-makanan yang baik, bergizi ini sesuai dengan apa yang kami anugerahkan kepada kamu. Tapi mereka tidak syukur. Maka Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kepada mereka itu sanksi atas kedurhakaan mereka. Wa ma zalamuna, mereka tidak bisa menganiaya kami, tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Sekarang dia ceritakan keburukannya. Wa id qila lahum uskunu hadhil qaryah. Ketika itu renung-renungkanlah ketika kami berkata kepada mereka, uskunu hadhil qaryah, tinggallah dengan tenang, dengan penuh sakinah di negeri ini. Wa kulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah dari apa yang tersedia di negeri ini di mana dan kapanpun kamu kehendaki. Jadi artinya banyak ini. Wa qulu hitta, ucapkanlah, berdoalah hitta. Hittah itu artinya semoga Allah menanggalkan, menyingkirkan dosa-dosa kami. Wadkhulul baba sujada, masuklah di pintu negeri itu dalam keadaan sujud, yakni patuh kepada Allah. Saya berhenti.